Assalamualaikum Lur. Balik lagi di channel saya AMRTD Channel ya Lur. Terima kasih buat dulur-dulur yang sudah mau menonton video ini. Mohon simak sampai akhir. Dan terima kasih buat dulur-dulur yang sudah like video saya sebelum-sebelumnya, yang sudah subscribe juga. Itu adalah sebuah support dari teman-teman, dari dulur-dulur untuk saya pribadi, khususnya untuk channel yang sedang saya bangun ini ya Lur. Pada video ini saya akan membahas sedikit trik ya, membedakan burung murai batu trotol betina ya. Ini burung betina ya Lur. Dan saya nanti akan berbagi pengalaman saya tentang membeli atau merawat burung trotol betina yang bodinya besar, agak lain dari betina yang lainnya ya Lur. Jadi yang betina yang lain itu biasanya bodinya itu kan kecil, cenderung kecil, terus warna pada bulu-bulunya itu sedikit kusam, jadi gampang untuk dibedakan ya Lur, terlihat jelas gitu. Tapi yang saya video ini berbeda ya Lur, karena dia memiliki postur berbeda, warna berbeda, dan volume juga berbeda. Baik, saya akan membahas sedikit, mungkin hampir sama seperti yang kemarin-kemarin, tapi ada sedikit perbedaan ya Lur. Betina ini saya beli dari teman saya ya Lur, dari peternak asli dari Kudus, teman saya, dan saya sering membeli trotolan dari beliau ya. Jadi sudah fix saya bilang ini betina ya, karena dari peternaknya bilang betina, yang memang saya sendiri juga yakin ini betina ya Lur. Murai batu ini sebenarnya satu sarang isi 2 Lur, cuma yang jantan mati karena kena penyakit ini saraf atau tetelo ya Lur. Sudah saya ceritain kayaknya sebelum video sebelum ini ya Lur. Burung ini kayak saya katakan berbeda dengan burung betina yang lain karena memiliki ciri-ciri yang khusus ya Lur. Biasanya burung betina murai trotolan yang fix betina ya Lur, itu dia memiliki postur yang lebih kecil dari jantan ya Lur, terus warnanya lebih kusam dari yang jantan. Tapi ini berbeda, burung ini memiliki tubuh atau postur yang besar, bahkan lebih besar dari jantan pada umumnya ya Lur. Hanya saja burung ini posturnya pendek. Saya ulangi ya Lur, dia memiliki badan yang besar, hanya saja pendek. Jadi itu biasanya yang pendek-pendek itu punyanya betina ya Lur. Jadi saya yakin, setahu saya, sepengalaman saya membeli burung merawat dari trotolan, postur yang pendek itu cenderung ke betina, walaupun dia warna atau paruh seperti jantan gitu ya Lur. Tapi itu bukan pakem betina ya Lur, saya bilang cenderung ke betina. Terus dari kepala, walaupun dia agak besar, tapi sebenarnya dia kecil Lur, nggak lonjong. Kalau jantan itu lonjong dia Lur. Walaupun dia memiliki warna bulu pada punggung, sayap, dan ekor itu, dan dada juga itu warnanya pekat, solid lah, bener-bener warna pure hitam ya hitam gitu. Tapi di sini tuh hitamnya tuh nggak hitam semi mengkilap gitu Lur, bukan hitam yang semi metalik gitu. Jadi memang dia seperti jantan ya. Emang agak susah ya kalau nggak ada ini ya, sampel jantannya ya. Tapi ini hanya pengalaman saya Lur, saya membagikan kepada dulur-dulur supaya nggak lain kali nggak beli yang kayak gini nanti ketipu gitu. Maksud saya, nanti takutnya penjual itu menipu, barangnya seperti ini, bodinya besar, bilangnya jantan gitu padahal betina. Saya cuma memberikan sedikit pengalaman saya biar teman-teman nggak ketipu gitu ya. Dia memiliki paruh yang hitam ya Lur, hitam pekat, hampir kayak jantan. Hanya saja hitamnya itu nggak hitam metalik, tapi lebih ke hitam pucat ya Lur. Seperti di video memang nggak terlalu terlihat karena efek kamera ya Lur, tapi dia itu hitamnya hitam agak pucat gitu, nggak hitam pekat, lebih ke hitam mengkilap gitu, hitam glossy. Maaf, saya bilang hitam glossy bukan hitam
apa itu, bukan hitam metalik ya, paruh yang saya bahas ya lur. Terus matanya juga nggak bulat besar dan melotot, enggak ya lur, hanya bulat-bulat normal aja, wajar gitu. Di dadanya juga warna oranye di samping sayap ini udah mulai tumbuh, hanya saja itu oranye nggak oranye kemerahan, nggak oranye pekat ya lur, masih oranye kekuningan gitu, kurang matang gitu. Terus di ekornya itu ini tuh masih pendek ya lur, memang nggak panjang, dia itu memang pendek karena dia betina. Harusnya kalau ini jantan ekornya udah lumayan panjang, lebih panjang, mungkin tambah 2 sentian itu daripada ini ya. Karena ini betina, dia mungkin hampir mentok ini ekornya. Nanti perkiraan saya paling ekornya cuma 9 cm, 8 atau 9 cm ya nanti ya. Nanti saya akan buatkan video lagi. Ini masih dorong ekor ya. Ini usianya 1,5 bulan. Nanti saya akan buatkan lagi kalau sudah mentok, kira-kira umur 2 bulan lebih dikit atau 2 bulanan nanti dia mentok. Karena dia betina nggak nyampe 3 bulan, nggak nyampe lur. Terus ini walaupun dia punya leher yang lumayan panjang ya, sering apa itu dangak-dangak gitu ya, tapi enggak kayak jantan. Bukan yang jantan, bukan kayak gini. Yang jantan itu lebih panjang lagi, dan walaupun dia enggak dangak-dangak gini itu udah terlihatan panjang lur. Ini dia dangak aja segitu. Kalau jantan itu kalau dia dangak nanti lebih banyak, lebih panjang. Lihat dari posturnya dari jauh lur, gede, besar banget. Ini kalau dijejer sama trotol jantan yang normal, yang wajarnya itu pasti kalah sama ini, saya jamin pasti kalah. Apalagi yang kemarin yang di kandang warna hijau, hitam hijau itu, yang trotol 1,5 bulan itu kalah sama ini posturnya. Dari segi volume juga kalah, ini volumenya besar banget, gede atau ngebas gitu, gede. Cuma ini saya nggak kasih suara supaya suara saya nggak kalah sama suara dia gitu mas lur. Dari segi kaki juga, kakinya nggak panjang ya, nggak jingkring, dia lebih ke agak sedikit merunduk gitu lur, gitu ya. Jadi buat dulur-dulur yang suatu saat mendapati burung trotolan kok burungnya kayak gini, itu biasanya betina lur. Kita itu harus pinter-pinter dan harus main jujur juga sama penjual. Kalau kita kiranya penjualnya itu kurang jujur, mending nggak usah lur, karena sayang banget uangnya. Biasanya kan lebih sekitar 700-an, itu sayang banget kalau ternyata betina lur. Nah itu aja lur buat video kali ini. Saya ucapin terima kasih bagi dulur-dulur yang sudah mau menonton. Semoga saja bisa membimbing atau memberikan sedikit ilmu buat teman-teman, sedikit pengetahuan buat teman-teman, supaya suatu saat nggak tertipu atau salah saat membeli burung ya lur. Nah seperti itu lur. Dan saya mau cerita lagi lur. Sebelum saya akhiri videonya, saya mau cerita lagi bahwasanya burung yang kemarin saya video burung jantan yang saya bilang waktu itu saya belinya itu gambling, ternyata jantan, itu sekarang sudah copot ekor lancurnya dan sudah agak panjang, sudah sudah dorong ekor dan lumayan panjang, sudah mungkin 5 cm. Nanti saya akan videokan juga perawatannya gimana, nanti sampai ekornya maksimal itu berapa sentimeter gitu ya lur. Nanti saya akan buatkan rawatan hariannya seperti apa, terus diindukan segitu nanti itu keluarnya berapa gitu. Nanti saya akan buatkan video seperti itu ya lur, supaya buat mengisi kegabutan aja lur. Dan maaf maaf juga karena saya videonya ini agak telat karena saya habis sakit ya lur, habis radang, terus flu, terus batuk. Ini sudah lumayan sembuh tapi masih agak serak dikit, tapi nggak apa-apa. Saya akan berusaha konsisten buat happy aja, buat enjoy aja, buat video kayak gini. Siapa tahu berguna buat teman-teman yang lainnya gitu. Saya nggak bermaksud sok hebat atau sok pinter, enggak ya lor. Pasti banyak yang lebih pinter dari saya. Cuma saja saya memberikan sedikit pengalaman, kan pengalaman kan berbeda-beda lor. Pengalaman si A itu gini, si B ini gini, kita pribadi gini, kan berbeda. Jadi saya cuma memberikan pengalaman yang saya alami
Semoga dulur-dulur nggak salah atau nggak keliru dalam memilih sesuatu, karena sayang banget kalau dulur-dulur beli trotol katanya jantan, bilangnya positif jantan, harganya sekian, ternyata betina. Itu kan kita sudah rugi makannya, ngasih makan burung, rawat burung, terus nggak sesuai sama ekspektasi kita gitu kan. Nah, dah cukup sekian aja lur. Semoga bermanfaat, dan mohon supportnya dari dulur untuk like dan subscribe channel ini ya lur. Terima kasih.